Alhamdulillah alladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa khada'a kullu syai'in limulkihi wastaslama alaihi kullu syai'in liqudratihi yatlubu ma indallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama kita muliakan serta kita hormati selaku sahibul bait, tuan rumah kita Al-Mukarram Bapak Ahmadi beserta keluarga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah zikir Majelis Nurul Hayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini berkenaan kita di tempat Pak Ahmadi, sekaligus beliau memohon kepada kita sekalian untuk turut serta mendoakan putranya yang akan diberangkatkan menuju ma'had atau pesantrennya Sayyidil Habib Alwi Al-Habsi. Begitu ya Pak Ahmadi ya? Yaitu beliau akan mengutus putra pertamanya atau putra bungsu apa sulung? Sulung, yaitu yang bernama Adelio Zakwan, apalagi Prayata. Kalau Adelio sama Prayatanya saya kurang paham nih. Katanya Adelio itu bahasa Sumatera atau bahasa lain? Padang artinya pangeran. Prayata saya kurang paham. Yang saya paham Zakwan, dari kata-kata zaka yaziku, artinya cerdas. Apa artinya? Cerdas alias pintar, jenius. Tentu penamaan ini bukan tanpa alasan. Orang tua ngarepin anaknya jadi anak yang pintar. Amin apa? Amin. Tapi pinternya ternyata Allah gariskan pinter insya Allah dalam bidang agama. Ini sehubungan dengan Allah tuliskan sendiri perintah untuk mendelegasi atau mengirimkan seseorang, baik itu anak ataupun warga ya di lingkungan, untuk mengutus ada yang dititipkan atau ada yang dimasukkan ke dunia pendidikan pesantren. Jadi orang nyantren itu bukan tanpa alasan, bukan iseng, bukan maunya orang tua, bukan ikut-ikutan, bukan. Jadi ini pesantren itu nyantrenin anak dasarnya, catat ya, Suratul Taubah ayat 9. Jadi kalau ditanya orang, Pak, kok anaknya taruh di pesantren? Surat Taubah ayat 9, itu jawaban.
Jangan orang pada nyantren sih dia saya santrenin aja. Atau jawabannya kalau dulu kan saya nyantren, anak saya kudu nyantren, bukan. Jadi dasarnya surah At-Taubah ayat 9. Biar nggak lepas dari akarnya nih dikasih. Jadi nyantren itu alasannya ada lagi alasannya serem. Mau kalau anak sini pada bandel semua, badung semua, ntar anakku ketularan, gue santrenin aja dah. Atau ada lagi begini, masukin sekolah favorit negeri kagak nyampe, kan gitu ya. Soalnya mentok, sini mentok, akhirnya taruh di mana? Buat anak pesantren aja dah. Atau ini anak bandelnya udah 12, bandelnya udah 12 bandelnya udah kelewatan. Gua santrenin loh. Jadi ini akhirnya nggak berakal. Padahal dasarnya itu perintah dalam surat Taubah ayat 9 Allah nyatakan wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Kata Allah Ta'ala wa makana al-mu'minun, dan janganlah orang-orang yang beriman itu liyanfiru kafah, semua pergi ke medan perang. Jangan semuanya perang. Kalau sekarang nggak perang berarti nyari duit. Kan perang juga tuh nyari duit. Iya kan, perang persaingan. Perang juga, ngapain ke pasar? Perang lah. Sesama pedagang nyari duit. Kata Allah Ta'ala nih, kalau kita ngaku orang yang beriman, jangan semuanya cari duit. Falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifah. Kenapa sih? Itu bahasanya. Kenapa sih pada semua kerja? Kenapa sih pada sekolah umum? Kenapa nggak ada yang nafara min kulli firqah ta'ifatun liyatafaqahu fid-din? Ada yang berangkat pergi, ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid-din. Segolongan di antara kamu ada yang nyantren. Semua punya anak 4, 1 santreni. Punya anak 3, 1 santreni. Yang 2 diemin. Maksudnya diemin dia yang mau jadi olahragawan, yang mau jadi pegawai, biarin. Tapi 1 jadiin buat pesantren. Tujuannya apa? Liyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim, agar dapat ketika dia kembali dari pesantren, liyundiru qawmahum, dia bisa nasehatin tuh keluarganya, dia bisa kasih nasihat kepada lingkungannya, la'allahum yahzarun, agar mereka dapat memelihara, menjaga diri. Jadi yang tadi jadi ekonomi, yang jadi dagang tuh pulang ke rumah dinasehatin sama juru penasehat 1 yang ada modal pesantrennya. Sebab mau nggak mau kalau bisa nasehat kudu bisa nyantren. Jadi bukannya nasehat kalau bukan dari pesantren apaan? Dari Google. Sekarang mah gampang Ustaz, nyari nama Jakwan buka aja di Google Jakwan. Keluar tuh artinya, keluar artinya, udah selesai. Tapi jurus nasehatnya nggak punya bang. Jurus apa? Jadi di pesantren itu bukan cuma modal nasehat, tapi jurus nasehatnya dikasih tahu. Ini saya datang dari rumah ke tempat majelis ini nggak kosong bang, minimal ada baca-bacaan. Ya, ada bagaimana cara orang kalau kita ngomong dia perhatiin kita, dia dengerin kita. Dengar nggak kira-kira? Halo, dengar nggak? Jadi karena ada jurusnya, ada jurusnya. Belum adabnya, diajarin tata krama. Kalau Google kan cuma ngasih arti doang, tapi nggak ngasih bagaimana cara tata krama menyampaikannya. Tidak semua kebaikan itu dinilai baik, ya. Padahal tergantung dari cara baik. Ya bang ya. Halo. Kalau cara ngajak ngaji tapi pakai pentungan, bener nggak kira-kira? Nah, ini kan salah cara. Padahal ngajak ngajinya udah benar, itu benar ngajak ngaji. Caranya dipentung. Nah itu kan
cara namanya, tidak semua kebaikan. Jadi ini jalan yang diajarkan oleh Allah langsung dalam surah Al-Baqarah surah Taubah 9. Kirimlah mereka mendalami agama. Sebab kalau semuanya pergi ke medan perang, ya pulang ke rumah masing-masing, ya perang terus. Siapa yang mendamaikan? Siapa yang memberi penyejukan? Siapa yang ngademin tuh? Yang ngademin satu, yaitu jiwa. Dan juga jangan semuanya butuh ke tempat pesantren semua, jangan. Kalau semuanya dikirim ke pesantren sekeluarga, antar beradu ilmu, apa nih? Adu ilmu, ya. Adu ilmu nggak bagus juga. Jadi ada yang dikirim ke pesantren tujuannya santri. Begitu panduannya, ya. Jadi satu yang diutus untuk sebagai penasehat. Dan ditambah lagi, dasarnya orang menggali ilmu agama berdasarkan hadis dari Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu ya, fokus dulu ya, biar yang jalan. Jadi Mu'adz bin Jabal ini diutus oleh Nabi ke Yaman. Jadi dari Madinah diutus ke Yaman. Buat ngapain Mu'adz bin Jabal? Buat nyari ilmu. Apa dikatakan oleh Nabi? Ya Mu'adz, li ayyahdiyallahu rajulan wahidan. Wahai Mu'adz, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah rajulan wahidan, seorang yang diutus untuk nyari ilmu, ya, khairun bika, dia akan lebih baik hasilnya minad dunya wa ma fiha. Dalam hadis tadi katakan min umri ni'am. Ini satu orang diutus mencari ilmu dan dia dapat ilmu. Apa yang dia dapatkan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau min umri ni'am. Umrin itu adalah lubang tanah, ni'am seluas-luasnya. Jadi sebidang tanah, seluas-luasnya tanah itu tidak lebih baik daripada satu orang yang nyari ilmu. Makanya Mu'adz bin Jabal berangkat langsung ke Yaman. Semangat karena pengen dapat ilmu. Ternyata satu orang ilmu yang berilmu itu, kata Nabi, nilainya lebih baik daripada dunia wa mafiha, dunia dan seisinya. Karena itu Imam Syafi'i menyatakan begini kaidah keutamaan ilmu, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin al-amal, pemimpinnya amal, wal amal tabi'uhu, sedangkan amal pasti akan membuntuti atau mengikuti ilmu. Jadi dasar orang kerja itu ilmu. Coba ente antara lulusan sarjana dengan lulusan S.Ed atau SD, kira-kira nih posisinya lebih tinggi yang mana di kerjaan? Hah? Yang sarjana atau yang SD? Pasti yang sarjana. Kalau umpamanya yang SD di atas, sarjana di bawah, ini namanya dunia kebalik. Betul nggak? Pasti orang akan ditempatkan kerja sesuai dengan ilmunya, gelarnya. Itu tanya Pak Ahmad. Semakin tinggi gelar, maka pekerjaan akan semakin tinggi. Itu kata Imam Syafi'i, al-ilmu imamul amal. Maka dari itu orang jahil, orang awam jangan iri sama orang yang berilmu. La yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak akan sama dan akan Allah bedakan antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Wal amal tabi'uhu. Jangan khawatir Amanda Adel, ke depan engkau
jangan lagi ragu, kalau saya mondok besok kerja apa? Kalau saya besok mondok gelar keluaran pesantren, lah kerjaan saya apa? Ini namanya anak atau santri yang kurang pede. Kurang apa? Padahal dia kalau cukup bekal ilmunya, wal amal tabihu, maka amal atau pekerjaan bakalan ngikutin. Yang jadi masalah kalau mondok ilmunya kurang, makanya perlu la tarum ilman wa tatrukata. Jangan engkau mengharap dapat ilmu kalau tatrukata, kata guru kita, kata para ulama. Jangan harap engkau mendapat ilmu kalau nggak mau capek. Kalau nggak mau capek. Kita kenal Mu'alim Syafi'i Hazami yang namanya Bahrul Ilmi, lautan ilmu, komus yang berjalan. Dari mana beliau dapat gelar itu? Dari capek. Dari apa kan? Dari guru ke guru. Dulu mah belum ada ojek online, naiknya sepeda ngontel. Bisa Anda bayangkan dari Kebayoran Lama beliau ke Paseban, ke kota, naik sepeda. Saya juga Ustadz dari Ulu Jami ke Bundaran HI naik sepeda, ngontel, goes. Ya kan rame-rame, bener nggak? Kalau sendiri mau nggak? Bang Banyo, Lutfi mau nggak? Sendirian. Itu juga di jalanan kan banyak yang dilihat-lihat, nyuci mata, jadi sampai tahu-tahu. Jajal sendiri. Kayak Mu'alim Hazami itu ngontel. Bahkan pernah dalam nggak salah beliau ke apa namanya, ke Habib Abdullah Empang Bogor tuh, beliau naik sepeda ke Bogor hotel, besok jajal nih ya Bang Husni Jack hotel. Ya Allah, tuh beliau cerita sendiri, saya itu bukan laduni. Laduni itu begini, bengang-bengong pinter, itu laduni namanya. Di dalam ilmu pencarian ilmu itu tolaba ada yang disebut cara laduni. Laduni itu macam-macam, tapi laduni kalau wafi kata Alfiyah. Dan sesungguhnya dalam hal mencari ilmu laduni itu kolla wafi, jarang yang dapat. Jadi tertentu ada orang bengang-bengong pinter. Banyak kayak begini. Kebanyakan bengang-bengong gila. Ya, karena punya ilmu itu bukan caranya begitu nyarinya. Jangan kita ziarah niatnya pinter, nggak ada. Kayak kita ziarahin capek nyari ilmunya. Masa kita cuma ngongkos 50.000 sampai ke Keramat pengen pinter? Ya, jadi cari benar-benar. La tarumma ilman wa tatrukatan. Jangan harap engkau mendapatkan ilmu dengan meninggalkan lelah. Nyari ilmu capek, pasti lelah. Nah, kita doakan ya, dan kita harapkan bukan cuma orang tuanya yang ngarepin, lingkungan bakalan ngarepin, minimal keluarga bakal ngarepin yang akan diutus besok hari Ahad. Kalau saya sih perjalanan yang bagus itu hari Senin, sebab hari Senin itu adalah hari bergilirnya siang dan malam. Jadi yang bagus itu kata Imam Ali, perjalanan yang bagus hari Senin. Memang kalau nunggu hari Senin besok ketinggalan rombongan dia. Biarin dah minggu dilepas. Mudah-mudahan harapan orang tua dan juga harapan lingkungan keluarganya ini mudah-mudahan Ananda Adel Zakwan pinter di pesantren, mendapatkan ilmu dan giat juga dalam mencari ilmunya, istiqomah ya, betah dan juga mendapatkan barokah. Kelak nanti menjadi penerus estafet yang para ulama-ulama kita menjadi penerusnya. Semua yang dikirim juga ke pesantren, kalau nggak salah ada anak-anaknya Bang Suryadi ya. Jadi nggak Bang? Kalau nggak jadi bapaknya kita kirim. Ya.
Kalau udah kedengaran di sana, bismillah, sekali lagi niatnya liyatafaqahu fiddin. Titik niat kepada anak-anak kita yang nyantren, tujuannya dalemin agama, begitu aja. Dalemin, jangan niatnya ke pesantren biar dapat kiriman duit, ya repot begitu banyak. Jangan ya, biar duitnya banyak. Jadi ada teman saya dulu niatnya nyantren biar dikirimin duit tiap bulan, pegang duit lah gitu lah ya. Jadi mudah-mudahan niatnya ya kita titip niat tafakuh fiddin sesuai dari Al-Taubah 9, mendalami ilmu agama. Sekali lagi mudah-mudahan kita doakan dan juga kita berdoa semua buat keluarga kita ya, yang tidak nyantren, mudah-mudahan hatinya nyantren. Badannya nggak pernah nyantren tapi hatinya nyantren. Jadi hatinya nyantren ya, dapat berkah dari pesantren.